Bagi aparat yang mencoba-coba mengkhianati rakyat Indonesia, mencoba menyalahgunakan suara yang kami telah persembahkan, mencoba menyalahgunakan suara yang kami telah coblos dengan hati nurani kami, lalu mereka sia-siakan, mereka hianati. Ya Allah, kami berdoa, sengsarakan hidup mereka dunia akhirat. Buat mereka sengsara 7 turunan dunia akhirat. Ya Allah, Engkau yang maha menerima taubat, Engkau yang maha menerima doa, kabulkan doa kami. Sengsarakan mereka yang mengkhianati rakyat Indonesia. Kalian yang merasa haus dengan jabatan, tidak pernah puas dengan jabatan, sudah punya milik kiri kanan, perusahaan kiri kanan dia punya, jabatan sudah dikasih oleh rakyat, tapi jangan ngomong seenaknya, jangan kau bicara seenaknya, sehingga rakyat Indonesia bisa bertengkar. Kami ini ustadz sudah ceramah kiri kanan, masuk keluar hutan, melewati sungai, melewati daratan yang sangat susah ditempuh berjam-jam, berkilo-kilometer kita lalui. Untuk apa? Mendakwakan kepada seluruh umat Islam. Jangan ribut gara-gara pemilu, tapi bisa ribut gara-gara apa? Pejabat di pusat seenaknya ngomong. Kurang apa kita rakyat Indonesia? 5 tahun kau bohongi kita, datang kau lagi bawa sarung, dipilih kau sedek. Didoakan malah. Coba dengar-dengar itu setiap ada acara resmi kenegaraan. Selalu rakyat Indonesia doakan pemimpinnya. Ampuni dosa dan kesalahan pemimpin kami. Rahmati pemimpin-pemimpin kami. Padahal sudah makin hianati. Masih didoakan. Kurang apa rakyat kita? Jadi tolong, mari laksanakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan kau salah gunakan jabatanmu. Ketika kau salah gunakan jabatanmu, kau bisa lolos dari rezim dunia. Tapi demi Allah, kau tidak akan lolos di akhirat kelak. Yuk, jangan bermusuhan. Apalagi yang bisa pecah itu pemilu. Tim sukses. Dia aja mau sukses. Disuruh bikin baleho 10, 5 aja dah bikin. Hilang 5. Begitu dicari, kenapa na 5 aja di baleho di kecamatan? Nah bilang, nak kena angin pak. Coba, ada tim sukses di sini? Biasanya itu tim sukses itu kontraktor. Pernah kita dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi itu baku SMS itu penghuni sorga sama penghuni neraka. Baku SMS. Nah bilang penghuni neraka, bagaimana kabarmu di situ? Nah bilang penghuni sorga dulu. Tanya sama penghuni neraka, bagaimana kabarmu di situ? Ces. Nah bilang dede, ndak ada enaknya di sini. Di blender jaki terus. Ndak ada jam istirahat. Ical laki materu. Nah bilang kau ya di sorga bagaimana? Nah bilang masya Allah enaknya ini di sorga. 1 laki-laki 7 bidadari. Ini bidadari perawan terus, tidak pernah kentut. Masya Allah. Lalu Nabi bilang ini penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Nabi bilang sini mako, tapi bagaimana caranya? Nabi bilang penghuni neraka, tenang mako, kan penghuni neraka itu rata-rata kreatif. Nabi bilang tenang nih, maksudnya kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari sorga. Kita ketemu di tengah, setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama proyek dari neraka sudah selesai 50% jembatannya. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efisien dan efektif. Sementara jembatan dari sorga belum juga dimulai. Dan lihat-lihat, kenapa ini proyek dari sorga belum dimulai? Berteriak, ini dari sorga, dari neraka. Kenapa itu proyekmu belum selesai? Kenapa kau belum mulai? Kami ini sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Kenapa kau belum mulai? Berteriak juga dari sorga, Nabi bilang, bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia ada semua di situ. Di sini kasihan penghafal Quran jadi tidak tahu mas campur semen. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, bersatu ya. Apalagi yang bisa membuat kita pecah belah? Hoax, berita bohong. Apalagi yang bisa membuat kita berpecah belah? Sombong. Begitu terpilih jadi anggota DPR, langsung sombong.
Jangan sombong gara-gara kau jadi anggota DPR. Kau jadi anggota DPR karena rakyat memilihmu. Ada juga anggota DPR sebelum dicoblos, idik man itu dah yang kita ji. Kasih nak, kode tanya idik palik kasih mati nak iya kasih. Sekalinya sudah dicoblos terpilih, biar angkat telepon tidak mau Tommy. Jangan sombong. Apalagi bupati, wakil bupati, jangan sombong. 5 tahun ji. Kalau terpilih lagi 10 tahun tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan sombong. Kepala dinas sekda mau sombong, jangan sombong. Tergantung ibu bupati. Biar bupati suka kau klub istri dan bupati tidak suka kau. Nah kena kau abala. Coba. Ya sudahlah. Oke lah, dia suka kau bupati, disuka kau wakil bupati, disuka kau ketua DPR, disuka kau istri bupati. Pegawai negeri ada batasnya, jangan kau sombong. Apa batasnya? Pensiun. Bisa kau lawang itu umurmu. Jangan sombong. Ya. Apalagi yang membuat biasa orang sombong selain pangkat jabatan, apa? Ilmu. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dicabut ilmumu. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Dek wale kopat disengah kecuali cek dek ni, saya tidak berikan kalian ilmu pengetahuan kecuali sangat sedikit. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Pikun? Ada tinggi sekali sekolahmu, tiba-tiba pikun, hilang kau punya ilmu. Ayo. Ada orang banyak sekali gelarnya. Begitu dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau mau kopi mengajar, kau cium-cium saya. Ini sudah hampir 2 minggu kau keluar, tidak pernah mak kau cium-cium. Langsung dia bilang suaminya, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata salah cium, pembantunya dah cium. Masya Allah. Jangan juga modus. Mantap-mantap sudah dengar begini pura-pura pikun. Didapat sama anaknya dalam kamar pembantu. Dia bilang, aku kira mamamu nak. Pret. Ya. Ya. Ilmu membuat orang sombong. Termasuk ustadz. Masa ustadz ada sombong? Banyak. Mana ustadz yang sombong? Yang meremehkan pendapat orang lain. Sombong itu ada 2 sifatnya. 1, menolak kebenaran. 2, menganggap remeh orang lain. Ini banyak ustadz sekarang. Baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Langsung nak kasih salah semua orang. Bahkan saya pun dihina di Facebook. Dia maki-maki saya di Facebook. Ini dah saat mengaku ustadz sunnah. Jangan bicara-bicara sunnah kalau kau tidak menegakkan sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak menegakkan sunnah? Dia bilang apa? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Banyak sekarang ustadz mengaku dirinya ustadz, tapi ceramahnya menghasut. Ceramahnya bikin pertengkaran di antara umat. Bid'ah itu maulid, bid'ah itu Isra Mi'raj, bid'ah itu peringatan nuzulul Quran, bid'ah itu taksiyah. Jangan lakukan karena tidak ada pada zaman Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi menambah-nambah. Menambah-nambah itu bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu masuk neraka. Masa gara-gara Isra Mi'raj masukin neraka, bos? Hanya alasannya apa kau bilang sesat? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu, kalau tidak ada pada zaman Nabi, tolong juga kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Karena tidak ada mic pada zaman Nabi. Oleh karena itu kita jangan ceramah pakai mic. Apa? Lu dengar di belakang. Iya. Makanya jangan menyalahkan pendapat orang.
kalian yang tidak mau maulid jangan mi, tapi jangan kau bilang sesat yang maulid. Yang kalian mau maulid silakan, jantung kau bilang sesat yang tidak maulid, bertengkar ki. Ya, jabat tangan selesai sholat bid'ah, masuk neraka. Masa gara-gara jabat tangan orang masuk neraka, bos? Ya, itu ustadz-ustadz sombong itu yang begitu. Tidak mau menerima perbedaan pendapat. Kita berbeda-beda, ini sunnatullah. Ya, gigi saja kita beda sehingga enak makan. Ya, Bapak pernah bayangkan enggak bagaimana seandainya gigi kita satu, Jin? Enggak ada beda-bedanya. Nah, ini kan gigi kita tiga macam, berbeda-beda. Ada gigi seri yang di depan seperti gigi kelinci, bagi yang kasih potong-potong. Ada gigi taring, ini yang di sini yang aneh, bagi yang apa merobek daging. Yang ketiga ada gigi geraham yang kasih hancur. Kalau keras. Coba bayangkan seandainya gigi seri semua gigi kita. Repotnya itu makan daging. Ya, coba. Maka sunnatullah itu perbedaan. Yang tidak baik adalah menolak perbedaan. Ya. Apalagi kadang-kala membuat orang sombong. Kaya. Jangan kau sombong gara-gara kaya. Kenapa? Kaya ada batasnya. Kena tsunami, gempa, miskin habis. Coba, jangan sombong. Allah tidak senang orang yang sombong. Bahkan Al-Quran dalam hadis Qudsi Allah jelaskan ada 3 temannya setan di dunia. 3 teman setan di dunia. Satu di antaranya kata Nabi dalam hadis Qudsi adalah ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Siapa orang kaya yang sombong? Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya cantik sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Itu temannya setan. Tapi orang masih bilang kalau dia kaya, kalau dia tinggi jabatannya, dia cantik, terkenal, tinggi ilmunya, sombong, masih orang bisa pahami. Ya pantaslah, banyak uangnya, tinggi jabatannya, terkenal, cantik, wajar. Tapi temannya kok setan. Sudah tidak terkenal, jelek, pengangguran, bau kalepakna, sombong, bukan mako temannya setan. Kau sudah jadi setan, cilaka. Salatullah mullah ala toha Allah ala yasin habibillah. 2. Silul arham, sambungkan persaudaraan. Yang bisa lagi menyebabkan putus persaudaraan apa? Sangka buruk. Tiba-tiba Pak Bupati memutasi. Yang tadinya kepala dinas tiba-tiba jadi staf ahli. Staf ahli yang tidak ada stafnya. Meja sama kursi terputar-putar di situ. Sangka baik, jangan kau sangka buruk. Supaya tenang perasaanmu, baik-baik. Sudahlah, sekarang sudah tomak kepala dinas 3 tahun. Sekarang saya salah picak karena yang saya dukung yang dikalah. Ya apa boleh buat, saya non job. Yang penting sudah tomak kepala dinas. Banyaknya orang kodong pegawai saja tidak. Sampai sekarang tidak diangkat-angkat, tetap menjadi pegawai honor. Tenang perasaan, itu namanya sangka baik. Jangan kau sangka buruk. Tiba-tiba dikasih pindah ke pulau, sangka baik. Oh, Pak Bupati senang sama saya, maka dikasih pindah ke pulau. Jangan sangka buruk. Begitu kau sangka buruk, maka tidak ada tenangnya perasaanmu. Ibu-ibu juga sangka baik. Ya, jangan sangka buruk. Tiba-tiba bupati mutasi, goyang, pindah jabatan, sangka baik. Berarti itulah yang terbaik. Tidak adalah dalam hidup ini Allah kasih yang terjelek. Pasti itu yang terbaik. Tamat SMA saya daftar tentara, Pak. Daftar ke tentara. Ternyata saya tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Tidak lulus. Temanku lulus. Polisi. Sekarang dia reserse di Sulbar, Mamuju. Dia pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai ko semua.
Namanya sangka baik. Jangan sangka buruk. Ibu-ibu, jangankan dalam kantor, dalam rumah tangga saja kita pecah belah gara-gara sangka buruk. Ibu-ibu jangan terlalu cepat percaya bisikan orang. Tiba-tiba masuk WhatsApp di handphone tak, kuliah suamimu, bonceng cewek, sangka baik. Oh, suamiku berarti selesai kerja dia pergi ngojek. Tenang perasaan. Tiba-tiba ditelepon tidak diangkat. Oh, berarti suamiku lagi sholat duhur. Tenang perasaan. Ditelepon lagi tidak diangkat. Oh, berarti lagi menghadap sama Pak Bupati. Tenang perasaan. Tiba-tiba ada lagi masuk wih, ada lagi cewek nak bonceng. Oh, suamiku adalah pegawai negeri, memberikan pelayanan prima kepada rakyat. Tenang. Itu cemburu lagi, cemburu. Baru cerita mengimpuru nih. Untung ini ibu-ibu ini suka cemburu. Sangka baik, tidak ada baiknya itu sangka buruk, Pak. Sangka baik, tidak tiba-tiba tidak ada jabat. Sangka baik, itu yang terbaik. 2013 saya ikut Pilwali Makassar, 10 pasang calon. Banyak, Pak, 10 pasang calon. Nah, bilang orang dikalah ke Ustaz, tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu namanya sangka baik. Yang sangka buruk. Ada orang 4 tahun berkeluarga tidak punya anak. Tahun kelima dia ke dokter ahli kandungan. Tiba-tiba dokter periksa. Oh, alhamdulillah ibu, terlambat maki 2 bulan. Boy, senang. Dia telepon suaminya. Pak, alhamdulillah terlambat mak 2 bulan. Dia bilang suaminya, jangan kau cerita-cerita dulu nah, nanti tidak jadi malu ki lagi. Oke, cerita tidak dicerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya ibu. Siapa? Pegawai PLN. Kenapa ki? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa nak tahu ini? Dari mana nak tahu saya terlambat 2 bulan? Langsung disangka buruk sama suaminya. Iya sila bolong, iya bolong sih. Karena suaminya hitam, iya sila bolong. Baru pulang suaminya dari kantor, baru buka rumah langsung. Iya betul iya bolong. Langsung dia bilang suami, agak comok. Jengkel tongi tawa. Nah bilang istrinya, kenapa itu tadi PLN datang? Dan apa nak tahu kata terlambat 2 bulan? Bukan saya, betul kak bukan saya. Kenapa bisa dia tahu? Tunggu saya pergi marah-marah di PLN. Dia pergi marah-marah di PLN. Dia bilang, kenapa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ada catatannya pak. Bilang, ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Nah bilang ini PLN, boleh dihapus tak? Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah? Nah bilang ya terpaksa pakai lilin. Coba. Maka sangka baik. Ya, ibu-ibu sangka baik. Nah, berikutnya lagi. 1 tadi kalau mau jaya, mau sukses, sekolah ke timur, belajar. 2, silul arham, sambungkan persaudaraan. Yang ketiga, kalian mau jaya kata Nabi, ahsin kalamaka, haluskan tutur katamu, pakai singi ampe-ampemu. Pak Kepala Dinas, Pak Camat, Pak Sekda, anggota DPR, Wakil Bupati, Bupati, makin tinggi jabatan, makin santun kita ngomong, makin orang senang. Berapa banyak orang sogok kiri kanan waktu pilkada, tidak mau diterima, orang uangnya saja nak ambil, tidak dipilih orang. Kenapa? Bukan karena jabatannya yang tidak bagus, bukan karena dia tidak membangun, tapi apa? Mulutnya yang tidak bisa dia kontrol. Kalau dia marah-marah keluar semua binatang dari mulutnya. Kan, semua bicara kasar. Jangan. Marah boleh, tapi jangan kasar. Saya dosen di Unhas. Kalau saya marah sama mahasiswaku, saya tegakkan hukum, saya tegakkan aturan. Tapi saya tidak kasar bicara. Jam 9 masuk, ternyata jam 9.15 baru masuk. Buka pintu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ide jam berapa misalnya? Jam 9.15. Jam berapa ki masuk? Jam 9.00 Ustaz. Jam berapa mi jam tak? Jam 9.15. Jadi kalau begitu tutup maki di luar maki tunggu kak. Selesai kuliah baru ketemu. Tidak perlu kita maki-maki, senang perasaannya.
Coba kalau jam berapa ini? Terlambat kau lagi. Keluar ke situ. Coba. Sama aturan tetap ditegakkan, tapi satu enak perasaan, satu marah. Akhirnya apa? Keluar kau dari situ. Keluar. Nah kasih kempes bang motor. Apa ya? Ayo para pejabat, jadilah panutan. Jangan kasar bicara. Boleh marah tapi tidak boleh emosi. Boleh tegakkan aturan tapi jangan memaki. Tidak ada orang senang orang yang kasar ngomong. Dikasih uang dengan kasar tidak diterima. Uang dikasih orang tapi kasar tidak ada suka orang. Contoh, Pak sini. Ini uang 5 juta ya. Ambil kau. Alai. Mau ke ambil Pak. Dikasih ke 5 juta tapi alai cilaka. Andai. Kalau saya kule, jangan kau hina kak. Ku gajak kau kalau kau sih begitu kak. Tidak ada orang senang. Maka kalau ditegur anak, Dek, bulan lalu kau terlambat. Masa terlambat kau lagi? Kau tidak syukuri kau bisa jadi pegawai. Banyaknya itu kau mau jadi pegawai. Kau yang dipilih Allah. Maka kerja kau dengan baik. 2 bulan maka saya lihat ini selalu terlambat. Bulan depan kalau masih terlambat kau, ya apa boleh buat nah? Saya kasih kau hukuman. Ya, baik-baik kau deh. Oh senang itu. Apalagi kalau langsung dia ini pembeli pulsa supaya kau jangan malas. Oh. Kalian juga pegawai kalau dimarah-marah, tanamkan dengan baik. Jangan kau dendam, jangan marah. Namanya kita anak buah. Dimarahi ya wajar, namanya kita anak buah. Masa kau mau marah sama bupati? Tidak bakal. Ya, ahsin kalamaka. Ibu-ibu bicara yang sopan sama suami. Jangan sampai kita sudah malas, makutu, magalak mandre, makebong, macombok. Kasar lagi ngomong. Enaknya itu perasaan tak kita laki-laki kalau istri tak baik bicaranya. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Langsung bilang suaminya, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Tanahnya perasaan tak. Pergi ki kerja, na telepon ki, kakandaku sayang. Jangan ki menghalalkan segala cara di kantor di. Baru ki saja ku doakan dalam sholat duhaku. Murah rezeki kita. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Enaknya itu perasaan tak. Pernah jadi di SMS begitu cerita Pak? Paling SMS nah. Weh, jangan kau lupa singgah beli gas. Kau sarak ngomong. Enak na tahu itu perasaan tak kalau pulang ki di kantor dimarah-marah sama pimpinan, di jalan kempes bam motor, pas sampai ki di rumah, buka sepatu langsung istri tak duduk di samping tak menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Enaknya perasaan yang tadinya dimarah-marah sama kepala dinas, langsung tenang perasaan. Tuh, marah-marah juga suaminya. Kenapa ini berantakan semua rumah? Maka istri yang baik dia tidak akan marah, tapi dia sambut dengan lagu juga. Insaflah wahai manusia bila dirimu. Masya Allah, enaknya perasaan jadi suami. Ya, itu ibu-ibu dulu itu lagunya bagus-bagus. Goyang juga, tapi jempolnya digoyang sama kepalanya. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Dulu. Sekarang ibu-ibu di rumah apa lagunya? Yo ayo. Bu, alai bu, hei, bu, mau ki gampang masuk surga? Mau, kata Nabi 4 syaratnya, lebih susah syaratnya jadi caleg. 4 saja. 1, sholat. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu, termasuk diantaranya pakai kudung, jaga harga diri tak namanya itu. Yang keempat, taati perintah suamimu.
Kata Nabi, kalau 4 kau lakukan ini, ada 7 pintu surga nasadiakan ki Allah di akhirat. Kata Allah, tadkhulul jannati bisalam. Masuk mako ibu dari pintu surga mana kau suka. Mau kau Firdaus boleh, Jannatul Naim boleh, terserah mana kau mau. 4 saja syaratnya. Maka jangan suka ngomel-ngomel. Baik jika lo cantik. Datang suaminya, nah bateta na sesa, bu, kita kira itu gampang jadi suami. Nah bilang orang Bugis, isau kasih sungai sapaka kodalle supaya engkau wajummu. Kami pertaruhkan jiwa raga supaya kau bisa pakai baju yang baik, supaya kau bisa punya rumah yang baik, dibelikan kau mobil. Maka doakan suamimu ketika dia pergi cari nafkah. Kasih takut-takut saja kerjanya suaminya. Nah jadikan tahanan kota. Baru 1 jam menelpon, di mana kok Pak? Di mana kok? Ada aja di kantor. Balik-balik kok. Tekon lisu kok. Ada di sini laki-laki takut sama suaminya, tamat istrinya. Ada. Berarti kau jadi laki-laki. Apa takut sama istrimu? Nah kita nikahi baik-baik, tidak dibawa lari, diambil, dinikahi, dikasih uang mahar, dilamar baik-baik, gaji tak semua diambil. Bahkan belum naik gaji tak na tahu mi. Itu di kantor-kantor bupati itu 3 orang itu bersekongkol. Bendahara, Pak Kredi itu aku kerja sama bendahara. Nah, istri tak nah hasut mi, bendahara menelpon, mau naik gaji itu bulan depan. Langsung itu tukang kredit nak tahu nak pergi, naik gaji tak itu bulan depan, hari ini barang baru. Belum naik gaji tak nak ambil ni. Masa kita kasih takut-takut suami tak? Jangan juga mau takut sama istri Pak. Jangan mau takut Pak. Harga diri tidak boleh diinjak-injak istri. Anu aja Ustaz, kalau marah nak kasih pecah piring Ustaz. Woi, piring boleh dibeli. Nah kasih pecah 1, kasih pecah kau 5 biji di situ. Pecah 2, kasih pecah semuanya. Kenapa Ustaz? Piring boleh dibeli bulan depan. Harga diri sebagai suami tak boleh diinjak-injak istri. Allahu Akbar. Bu, Ibu, weh, enaknya itu perasaan tak Pak Di. Kalau pergi ke kerja, istri tak tinggal sholat duha di belakang, bicara sopan. Bagaimana dek kita jidaeng? Kalau baik ikut mak, kan kita tonsi kepala rumah tangga. Apa yang baik buat kita, saya ikut saja. Masya Allah, tenangnya perasaan. Pulang ki sudah ada hidangan. Ibu-ibu dulu masih ingat ki ibu dulu bikin kopi saja susahnya kasihan. Beli dulu kopi di pasar. Sudah jadi kopinya? Belum, na goreng dulu. Sudah na goreng jadi mi kopinya? Tidak, na tumbu. Matalok cicak mana tuh bakundar riolo. Bekas tangannya kasihan. Paling setengah mati kuliah imamakku itu kalau maparu. Tiba-tiba nangis sana tas senggol tang. Berdarah semua. Ibu-ibu sekarang mana ada maparu? Tidak ada. Ayo, sudah itu na tumbu, na tapis. Sudah na tapis, na jemur. 1 hari prosesnya baru jadi kopinya. Susah ibu-ibu dulu bikin kopi. Tapi alhamdulillah suami-suami dulu belum pi turun sawah sudah ada kepulan kopi di mejanya. Dulu. Sekarang ibu-ibu kopi na gampang sekali kau bikin 3 in 1. Kau tinggal beli 1 bungkus di warung, ada kopinya, ada susunya, ada gulanya. Belum tong kau bikinkan kopi suamimu. Mana buktinya? Lihat itu kodong warung kopi, pagi-pagi ada semua itu pegawai warung kopi. Tidak ada dibikinkan kopi. Mana ini? Urus itu suami. Bagaimana suami mau betah di rumah kalau suka ngomel? Ada uang tidak ada uang ngomel saja kerjanya. Ada orang bertanya sama saya, Ibu, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah?
Mau kak jelaskan, tidak enak kak juga, takut tersinggung. Terpaksa aku kasih cerita. Bu, ada suami istri ini, istrinya suka ngomel. Pokoknya dek sisa gagal menenak saja kerjanya. Suatu kali ini suaminya berpikir bagaimana suaminya supaya saya tidak dengarin istriku ngomel. Nah, bawa pergi di toko perhiasan. Nah, belikan perhiasan. Sudah belikan perhiasan, senangin istrinya. Oh, suaminya berpikir, oh ku tahu nih. Nah, bawa di sumur tua istrinya. Ada sumur di kampungnya 400 tahun itu sumur. Nah, bawa. Dalamnya 17 meter. Nah, bilang suaminya, lihat kok bedek, kan senangin istrinya apa saja disuruh mau mi. Lihat bedek, ada airnya itu sumur dek. Tidak, dangkal jika. Lihat kok bedek, paling sampai di lutut. Lihat lagi bedek, begitu dekat suaminya langsung, nah dorong istrinya. Jatuh masuk di sumur. Nah, bilang suaminya, ngomel mako di situ, ndak ku dengar. Menenak noko tuh. Suaminya duduk-duduk pinggir sumur, tiba-tiba ada makhluk keluar dari sumur, tinggi besar hitam, keluar. Kaget suaminya, siapa kamu? Nah, bilang, saya jin penghuninya ini sumur. Saya dulu 400 tahun mak di dalam ini sumur, ada perempuan di dalam baru 1 jam. Ngobel saja kerjanya di dalam. Nggak tahan saya, lebih saya lari. Jin saja 400 tahun nggak tahan. Makanya berhenti ki ngomel ibu, ya. Anaknya menangis, bukannya nak urus. Bu, mau kita tahu sakit hatinya itu suami tak? Kalau anaknya ditelantarkan, sakit hati itu. Biar meskipun dia tidak ngomong, tapi pasti sakit hatinya, dendam. Anaknya, hasil karyanya, dicarikan uang. Nonton itu istrinya, maka tani remote. Kalau nak pegang itu remote, tidak bisa mi goyang-goyang. Mandiri canggoreng. Nak angkat mi kaki na di meja, nak angkat kalepak na, mat daster tinggi sebelah, baru menguap. Nah, seperti mami dilihat King Kong. Menangis anaknya, bukannya nak urus. Ada itu suaminya lihat-lihat, kasihan karena suaminya sabar. Nangis anaknya, bukannya nak urus. Langsung nak bilang, main game aku nak ini, aku pakai HP. Marah itu laki-laki kalau kau kasih begitu anaknya. Ya Pak? Maka kalau dia sudah marah, maka siap-siap. Selalu kau nak bilang, pergi rapat-rapat, ternyata pergi merapat. Si mau kau. Ya. Nih, ahsin kalamaka, haluskan tutur kata, ya. Bicara ki yang baik. Pegawai negeri kalau ada masyarakat datang ngurus surat, ngurus pajak, ngurus keterangan, jangan ki kasar bicara. Pegawai negeri ada batasnya. Begitu bapak pensiun kalau baik ki masih nak hormati ki orang. Tapi ketika kita aktif kasar ngomong pensiun ki, tidak ada orang mau datang di rumah tak. Yang keempat, jika kalian mau sukses kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekahlah. Ya, ibu-ibu sedekah, pegawai negeri sedekah. Sedekahnya tidak mesti duit. Sedekahnya dengan apa? Memberikan pelayanan prima. Itu sedekah. Anggota DPR sedekah, tidak harus pakai duit. Sedekahnya apa? Kau bikin perda yang mensejahterakan rakyatmu. Bupati bersedekah, tidak harus pakai duit. Sedekahlah dengan apa? Jabatanmu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ulama sedekah, tidak harus duit. Sedekahnya dengan apa? Sedekahlah dengan ilmu yang kau miliki. Ayo sedekah. Kalau Kolaka Timur mau maju, jangan pelit, jangan seke, kikirigalah paku jambatang. Ada mentong itu orang seke. Mungkin lihat sekenya orang Islam. Coba lihat kalau ada celengan lewat depan tak. Itu biasa kalau khutbah Jumat dua macam itu saya lihat sikapnya orang. Lewat celengan, nah pura-pura berdoa lama. Ada juga itu lewat celengan, nah tarik dompet, nah cari yang paling kecil. 2.000 mau masuk surga. Nenekmu punya surga. 2.000 di mana kau dapat surga 2.000? Di Makassar kencing saja di terminal itu 500.
Saya pernah kencing di terminal Dayak, kan ditulis itu air besar 1.000, air kecil 500. Saya buang air besar, selesai saya kasih uang 1.000. Nah bilang 1.000, kenapa 1.000 Ustaz? Air besar saja. Dia bilang pasti kencing ki juga. Kalau oh iya, aku lupa. Saya kasihlah uang 2.000. 1.500, jadi saya kasih uang 2.000. Kembali lagi 500. Dia bilang tidak ada uang kecil Ustaz. Iya masih ada uangku. Bagaimana Dia bilang masuk maki lagi kencing kembali. Coba. Toilet 2.000. Kamu mau masuk surga 2.000. Nenekmu punya surga. Ayo, jangan terlalu pelit. Mau lagi lihat pelitnya orang Islam? Coba lihat kalau ulang tahun kabupaten, ngundang artis, kasih pesawat bisnis kelas. 1 bulan sebelum datang sudah ditransfer honornya. Sampai dari bandara ke lokasi acara dikawal tentara polisi. Kasih hotel bintang 5. Sampai di acara, apa jina bawakan ki? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nggak tahu nak kasih pegang kipan apakah Cina-Cina aja ki. Pahanya dilihat semua. Ada itu kodang kapal dinas begini dia pahanya. Pulang kasih 100 juta. Sampai Jakarta wantak 100 juta nak pakai narkoba, nak pakai duga, nak pakai bikin dosa. Begitu kita hormati itu artis. Sekalinya Ustadz kita butuhkan. Nana sesa. Pak Imam nak butuhkan, tak nak jemput Pak, nak kiringi ngojek. Iko jemput. 1 jam itu Pak Imam barasanji di rumahnya busa-busa kali Pak nak. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Ayo, pulang berapa kita kasih? 25.000. Bonyok-bonyok. Nah bilang suaminya 1 jam kau nak bacakan doa, nak barak kaki rumahmu, nak tinggalkan sawahnya orang, nak tinggalkan tokonya, masa kau kasih 25.000? Tak nu harganya itu Ustaz. Langsung nak bilang istrinya, ya tambahin di situ jalan kote 4. Begitulah penghormatan kita sama ulama. Yang lebih parah kadang-kala nak suruh kita tanda tangan kwitansi kosong. Saya itu biasa kalau diundang kantor-kantor itu selalu dikasih kwitansi kosong. Saya bilang jami Pak, ambil maki semua. Kwitansi kosong apa masukmu? Tulis di situ angkanya bos. Perjelas. Nanti kau kurangi 1 angka, besar bedanya itu. Yang ketawa, saya serius ini. Saya tidak tahu ini kalau Kolaka Timur baik-baik jika caranya ini. Bapak saudara-saudara sekalian, jangan pelit. Demi Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Dan tidak ada orang suka itu orang pelit. Saya tanya, bapak-bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang suami yang pelit atau dermawan? Senang camat yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Rumus itu. Dia bilang jangan kopi rumana seke. Padahal dia juga seke. Ya, yang kelima kata Nabi, jika kalian ingin sukses kata Nabi, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah engkau sepertiga dari malam untuk sholat tahajud. Turunkan sedikit, tidak usah sholat tahajud, agak berat, pakai singi sempaja 5 waktumu. Ada ndak orang di sini tidak ada masalahnya? Ada? Masih ingat kisah Isra Mi'raj? Nabi diisrakan, kenapa? Karena lagi berduka. Meninggal istri beliau, meninggal paman beliau, maka Allah panggil, dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Bukan puasa, bukan haji, bukan perintah zakat, tapi apa Allah kasih? Salat. Artinya kalau ada masalah kita di Kolaka Timur ini ada masalah, perbaiki salat. Ada enggak di sini enggak ada masalahnya? Contoh, saya kasih contoh. Contoh. Waktu kuliah apa masalah tak? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Belum. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Muncul masalah baru. Apa? Mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya? Muncul lagi masalah besar. Apa? Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Masalah paling besar. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Belum. Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Tidak. Musim jadi gubernur. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah.
Bahkan ibu-ibu saya lihat di sini muka-muka penuh masalah. Contoh, Bu, Pak, istri cantik. Istri cantik kita kira bukan masalah. Istri cantik nagoda orang. Nggak tenang di kantor. Begini lagi jalan istriku. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri, nahina teman. Kita lagi malu jalan sama dia. Pergi pengantin, apa kita bilang? Dulu sama kodek, saya menyusul. Nanti kita di gedung ketemu ya. Sampai di gedung istrinya, nah telepon di mana makika? Nah bilang ndak jadi kak pergi dek bencerek kak. Coba, istri cantik masalah, istri jelek masalah. Nggak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalah Allah kasih sholat. Saudara-saudara sekalian yang selama ini susah betul pekerjaannya, yuk nggak usah cari muka sama bupati, cari muka kepada Allah, perbaiki sholatmu. Bagaimana hidupmu tidak susah kau abaikan Allah? Bagaimana hidupmu tidak sengsara kau tidak jawab panggilan Allah? Contoh, Pak Bupati. Pak Bupati ada ajudan apa tidak? Ada. Itu protokolernya jelas. Bupati ada ajudannya. Coba kalau Pak Bupati panggil ajudan. Ajudan. Itu ajudan. Biar lagi bari makan jalan kotek merokok. Ajudan. Langsung siapa? Langsung perintah. Coba. Begitu takutnya itu ajudan sama Bupati. Ada kira-kira ajudan dipanggil. Ajudan. Tunggu dulu Pak. Oh ajudan, bapak ndak lihat saya sibuk. Bilang mah kok dimutasi kok. Coba. Padahal bupati paling lama 5 tahun, paling lama 10 tahun dan ada masa pensiunnya. Bupati masuk sebagai manusia. Allah panggil ki, hayya 'alas shalah. Apa kita bilang? Tunggu, lagi rapat. Nah bilang Tuhan, rapat mau kepala. Urus mi duniamu, kau ndak mau saya urus, urus mi dirimu. Pantas. Sudah 15 tahun kita merantau dari Sulawesi Selatan. Tiba di Kolaka Timur. Beli rumah pun susah. Kenapa? Karena Bapak mengabaikan Tuhan. Kenapa penyakitku tidak sembuh-sembuh? Saya sudah jadi dokter ini, dari dokter ini tidak sembuh-sembuh. Memang bukan dokter yang sembuhkan penyakit. Kalau dokter penyembuhkan penyakit, maka tidak ada dokter yang sakit. Tapi demi Allah berapa banyak dokter yang mati. Karena tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Dan sampai detik ini tidak ada dokter saya lihat hebat. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Sampai detik ini belum ada dokter saya lihat jago. Kenapa? Karena begitu saya ke dokter, saya tonji kasih tahu penyakitku. Iya toh? Kita pergi dokter. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa ki Ustaz? Agak mencerek kayak ini dok. 2 hari nih. Nah tanya, kenapa bisa? Dalam hatiku urusanmu. Kak dokter kok. Iya toh? Yang hebat itu baru ki masuk langsung sudah tahu. Pasti mencerek Ustaz. Ayo, saudara-saudara sekalian, mau sukses, ayo sholat. Pak Bupati kalau perlu bikin surat edaran, tidak usah perda, edaran saja. Di kantor kita mulai, tiba sholat 5 waktu, ayo sholat sama-sama. Bupatinya yang pimpin sholat berjamaah. Boy, enaknya. Saya dampet kak, mohon maaf Pak Bupati. Saya selalu bilang begini. Kalau ada orang dikasih jabatan lalu tidak memudahkan dirinya masuk surga itu keliru dan bodoh. Betul Pak. Kalau ada orang bupati lalu tidak bisa membuat dirinya masuk surga itu kesalahan besar. Maksudnya apa? Coba lihat kalau saya bupati. Saya pergi sholat berjamaah subuh di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung dicat. Mana kepala dinas kebersihan? Tidak pernah tahu saya lihat itu datang sembayang. Oh besok belum piduhur ada di masjid. Coba kalau kita punya jabatan, lagi jalan-jalan, tidak pernah tongko saya lihat kau dek sholat berjamaah di masjid. Kau tidak malu itu? Dikasih mau ke mobil dinas, pelatnya bagus, dikasih ke honor, dikasih ke tunjangan. Masa sholat 5 waktu tidak pernah kau di masjid? Oh datang itu Pak, belum piasan ada di depan. Lain kalau Ustaz, tidak pernah tongki kuliah sholat Jumat, sholat 5 waktu. Apa Nabi bilang dalam hatinya urusanku? Kenapa ya Ustaz? Tapi kalau bupati yang ngomong pasti. Ya, maka ayo bikin perda aturan. Muslim masuk waktu sholat kita sholat sama-sama. Buktikan kalau sholat 5 waktu pegawainya rutin berjamaah di masjid, tidak mungkin Kolaka Timur terbelakang.
Ibu-ibu rajin ki sholat, tapi ibu-ibu ini yang paling banyak sholat, tidak sholat. Kapan? Kalau ada pengantin. Muka nana dampul. Nah kira tembok kuning, coklat, biru, abu-abu. Semua nih. Pakai jilbab sakaratil maut. Tak 3 lapis itu jilbabnya, biru, coklat, kuning. Nak kasih bengkok lagi sedikit di sini. Baru nak kasih kiring-kiring. Nak kasih pentul 17. Ada kayak pohon di belakangnya. Tuh, naik ke lehernya itu, naik ke ada talinya. Baru rokna sempi. Begini kasihan jalan ya. Pret. Nggak kasih lebih lagi tuh sini. Ada nak kasih naik alisnya sedikit. Saya tanya, kenapa lagi dikasih bengkok ini sedikit di atas? Nah bilang, seperti artis Korea. Mau dibilang artis Korea baru di Kolaka tinggal. Tiba waktu sholat, hayya 'alas sholat. Nah bilang suaminya, piko sembahyang, piko sembahyang saya, piko sembahyang. Aji mako itu, mau asar belum paku sembahyang duhur. Apa nah bilang istrinya? Sadar kok pak, sadar ma ini sayangku suruh kopi sembahyang. Sadar kok, mas semua apa sih? Dan dulu ini jilbabku susah na dipakai. Sholat kita, demi Allah, pegawaiku sekalian, saudara-saudaraku ASN, ya, mau kibai hidup tak perbaiki sholat. Kecil buat Allah kasih jadi ki kepala dinas. Kecil buat Allah kasih jadi ki camat. Kecil. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar kok, perbaiki sholatmu, saya urus segalanya itu. Saya sembahyang Ustaz, kenapa hidupku masih susah? Kau sholat tapi tidak ikhlas. Hanya ala sholat, asar lagi, barusan duhur. Saya sholat Ustaz, kenapa hidupku susah? Betul Bapak sholat, tapi sholatnya kayak tidak semangat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Baik ketawa ki karena kita begitu. Iya toh? Sholat cari uang. Allahu Akbar. Tadi 50.000. Beli pulsa 20.000. Mana ini 30. Sami Allahu liman hamid. Belum pindah dapat masih nak cari Allah. Assalamualaikum. Oh di bawah sadel. Sembayang gua nak cari. Solat main-main. Dia solat kayak nak tiup angin. Allahu Akbar. Siapa aja aku solat begitu? Allahu Akbar. Ya, maka selesai ki ini nanti, ayo tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba bisnis bermasalah, tiba-tiba kita dimarah dan dimutasi. Jangan kau cari kambing hitam, lebih baik kau periksa bagaimana sholatku. Ya, kalau sholat kita baik, Allah yang ngurus hidup kita Pak, percaya itu. Ya, maka Pak Bupati kalau bisa seleksi pejabat di samping kompetensinya, di samping kualitas dirinya, SDM-nya, maka yang paling penting lihat sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah baik itu. Kalau sholatnya tidak baik, jangan kau percaya, Tuhannya saja nak tipu. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah dan waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Yang pertama, kalau mau sukses apa? Satu, nuntut ilmu pengetahuan. Yang kedua, jaga persaudaraan. Yang ketiga, haluskan tutur katamu. Yang keempat, bersedekahlah. Dan yang kelima, sholat perbaiki. Tambah dengan sholat 5 waktunya, muliakan dengan sholat-sholat sunnah tahajud. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Apabila kelima hal ini kita lakukan, semua pegawai dan rakyat melakukan ini di Kolaka Timur, maka dengar janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Maka saya akan turunkan keberkahan di dunia itu. Di kabupaten itu Allah turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah.
Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan yang 5 ini. Demikian, jika masih Bapak Ibu masih mau dengar ceramah saya, silahkan nonton Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 1 siang sampai dengan pukul 3 sore.